Bahkan DC-nya sampai mencari-cari nomor HRD-nya, sampai meminta surat resign-nya, sampai mau didatangin ke kantornya. Kalau untuk Amar Bank saya katakan sampai detik ini ada DC lapangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran, diberikan kemudahan apapun itu urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hutang 7 tahun di Amar Bank berlaku seperti ini untuk kalian yang galbay. Nah, ini benar-benar terjadi dan pagi ini banyak sekali yang komen dan banyak sekali yang curhat tentang perlakuan DC Amar Bank Tunaiku. Nah, kita akan bahas secara tuntas, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semuanya dan kalian tahu harus melakukan apa ketika kalian melakukan pinjaman di Tunaiku. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu yang lagi viral, yaitu daerah Situbondo yang dapat menebus minyak murah seharga 5.000 dengan cara foto selfie dengan KTP. Nah, ini terjadi lagi ya, yang kemarin kayaknya nggak ada yang kapok. OJK baru aja memberantas tentang data-data karyawan yang digunakan untuk pinjol gara-gara pelamarnya disuruh untuk foto selfie menggunakan KTP. Sekarang terjadi lagi di Situbondo, di daerah-daerah terpencil di pedesaan yang mengatakan bisa menebus minyak murah seharga 5.000 dengan syarat bisa foto menggunakan selfie dengan KTP. Nah, ini ya teman-teman ya, walaupun sudah banyak sekali yang mempermasalahkan ini, akhirnya berakhir damai informasinya ya. Pejabat desa dengan para penyelenggara diminta untuk segera menghapuskan data-datanya dan diminta untuk segera pergi dari desanya dan jangan pernah lagi membuat hal-hal yang seperti ini. Tetapi ada yang disayangkan dengan hal ini, yaitu walaupun sudah dihapus datanya, pasti akan ada data yang tersimpan di recycle bin. Hati-hati saja buat warga daerah Situbondo. Diingat saja kapan terjadi kejadian ini. Seandainya dari jangka waktu sebulan atau 2 bulan terdapat penagihan yang tidak wajar, bisa dijadikan orang-orang yang tadi ini menggunakan data kalian untuk pinjol. Ya, pejabat desanya harap aktif juga. Kalian-kalian yang mungkin mengetahui berita tentang pinjol-pinjol harap memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada para masyarakat dan pada keluarga kalian tentunya. Jangan sampai terperdaya dengan apapun itu. Makanya sekarang pinjol di Indonesia nggak pernah ditutup. Jadi buat kalian semuanya, cara satu-satunya itu adalah jangan pernah menyuburkan pinjol, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita mau ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang penagihan pinjol dari Amar Bank Tunaiku yang setelah 7 tahun digalbaikan masih saja ditagih hingga detik ini. Nah, ini terjadi kepada seorang teman yang mengatakan bahwa dia sudah galbay 7 tahun, tidak pernah ditagih lagi selama kurun waktu dari 5 tahun sampai ke 7 tahun. Tiba-tiba sekarang ditagih lagi dengan memberikan surat permohonan restrukturisasi dan keringanan pembayaran. Ini benar atau tidak? Dan pernah nggak ada yang terjadi seperti ini? Dia coba tanyakan dan banyak sekali informasi-informasi yang coba dibagikan kepada mereka-mereka yang sudah mengalami hal seperti ini. Nah, ini bisa ambil pelajaran buat kalian yang sudah galbay bertahun-tahun di Tunaiku, ternyata terjadi seperti ini untuk data kalian. Nah, kita simak informasinya. Nah, di sini ada postingan seorang teman yang mengatakan bahwa dia sudah galbay selama 7 tahun dan selama 7 tahun ini baru kali ini didatangin sama DC dari Amar Bank ataupun Tunaiku dan diajukan untuk membuat surat permohonan untuk pencicilan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dengan ini saya mengajukan permohonan penutupan tagihan dengan potongan atau diskon keringanan pembayaran untuk pinjaman saya di atas melalui program pelunasan yang ada di PT Bank Amar Indonesia. Nah, yang disuruh tulis nama dan total hutangnya. Nah, cuman dia masih bertanya apakah ini benar atau tidak. Nah, dari postingan ini banyak sekali yang coba untuk membantunya memberikan informasi bahwa buat makan aja, stop untuk jadi budak pinjol, perbaiki perekonomian keluarga. Terus dia jawab lagi, iya maksud saya minta mengurangi cicilan aja sampai lunas, bisa nggak ya? Terus kemudian, udah nggak usah dibayar, temen gue 87 juta 19 aplikasi hidup santai-santai aja. DC juga manusia, bawa santai aja bang, kalau macam-macam video kan lapor OJK beres.
Kemudian ada lagi yang mengatakan seperti ini, "Nyimak Bang, tagihannya berapa? Tagihan awal 10 juta, 7 tahun di bulan kedua nggak ada pembayaran lagi, saya nggak kerja udah nggak bayar." Itu udah 7 tahun yang lalu baru DC dateng. "Daerah mana Bang?" Dia bilang daerah Bogor. Kemudian lagi ada yang mengatakan seperti ini, "Ke kantor Bang, belum lama aneh pas pelunasan Galbay setahun ke sana dapat diskon kok, kantornya deket Tanah Abang situ," katanya. "Iya emang dapat diskon, tapi kan harus dilunasi ya Bang." "Iya pas dapat diskon harus dilunasi, bukan diskon penyicilan Bang." "Oh jadi nggak bisa pencicilan angsurannya, diperkecil gitu angsurannya." "Iya jadi katakanlah total hutang ente 10 juta plus bunga dan biaya keterlambatan, nanti bisa nego. Jadi biaya keterlambatan nggak usah dimasukin, cumanya dimasukin hutang dan bunganya aja." Dia tanya harus lunas semua. "Iya justru saya mau bilang segitu mah belum bisa bayar, mau nyari jalan keluarnya gimana enaknya ya," katanya. "Nanti kalau sudah dilunasin bisa berubah status BI checking ya, nama kita di tunai juga bersih lagi." Benar. Nah ada lagi yang mengatakan seperti ini, "Kalau mau bayar semampunya mah nunggu sidang dulu, lagian ngapain dateng, kan mereka yang butuh, samperin kita dong." "Maksudnya gimana? Nunggu sidang kan harus ada biayanya." "Lah iya kalau mau bayar semampunya harus melalui putusan sidang perdata, DC atau pinjolnya mana mau dibayar semampunya. Kalau emang mau dibayar mending kumpulin aja duitnya, kalau udah cukup baru bayar, kalau dicicil yang ada bunganya jalan terus," katanya seperti itu ya. Jadi ini benar sekali ya teman-teman semuanya ya, kalau untuk Amar Bank sudah banyak sekali yang mengaku pada hari ini tuh banyak sekali datangin sama DC, bahkan DC-nya sampai mencari-cari nomor HRD-nya, sampai meminta surat resign-nya, sampai mau didatangin ke kantornya. Kalau untuk Amar Bank saya katakan sampai detik ini ada DC lapangannya sampai di daerah Bogor, Bandung, Jabodetabek sekitarnya semuanya ada DC lapangannya. Kalau mungkin untuk di luar dari Pulau Jawa mungkin itu random dan hampir tidak ada, tapi tidak menutup kemungkinan ya, jangan dipukul rata dulu, hanya untuk menjaga-jaga saja. Jadi kalau memang saat ini kalian mau melakukan pencicilan lebih baik kalian galbay aja, karena apa? Percuma, bunga dari pinjol tunaiku atau Amar Bank ini lebih tinggi ketimbang P2P lending, jadi rugi saja kalau kalian harus mencicil sedikit-sedikit ataupun melakukan restrukturisasi. Kalau memang tidak ada uang lebih baik kalian galbaykan saja, kuat mental, jangan pikirkan ini itu, dan yakin hutang kalian pasti akan lunas suatu saat nanti. Yang penting kalian konsisten ngumpulin uang dan siap untuk memperbaiki hidup. Nah itu dia teman-teman ya buat kalian semuanya. Jadi saya pribadi mengatakan jangan pernah menggunakan pinjol tunaiku. Walaupun kita ketahui banyak sekali mengatakan kalau memang sudah galbay di Kredivo, di Cafe, Aku Laku, ataupun di pinjol-pinjol raksasa, kalau seandainya kalian galbaykan di sana biasanya di tunaiku akan di ACC, karena pinjol yang paling gampang untuk ACC itu adalah tunaiku. Tetapi ya yang paling tidak enak dari tunaiku ini adalah penagihan DC-nya barbar, super barbar. Ya saya bukan menakut-nakutin, saya hanya menginformasikan kalau kalian sudah terlanjur untuk galbay, kalian wajib kuat mental. Karena apa? Untuk yang galbay 7 tahun saja masih ditagih sampai sekarang. Berarti jalan satu-satunya buat kalian jangan pernah menggunakan pinjol tunaiku sekalipun kalian kepepet apapun yang terjadi, karena sudah tidak sesuai dengan aturan OJK. Sudah banyak sekali yang mengadukan pinjol ini ke OJK, tetapi belum ada respon dari OJK. Bahkan ada teman saya yang coba untuk melaporkannya kepada Amar Bank sendiri, tetapi respon dari DC-nya hanya kami sudah memberikan sanksi administrasi kepada DC-nya. Tetapi pada saat baru saja kita membaca informasi dari Amar Bank, DC-nya sudah di depan pintu kita. Artinya DC ini tidak mempan dengan sanksi administrasi yang diberikan sama Amar Bank. Kalau seandainya sekarang kalian sudah galbay, lanjut saja galbay, tidak apa-apa teman-teman. Terima saja segala resikonya, mau didatangin sama DC sampai berpuluh-puluh kali biarkan saja. Ya asalkan jangan kita yang datang ke kantor DC-nya ataupun datang ke kantor Amar Bank-nya. Kalau tidak ada dana yaudah kuat mental aja. Ya saya terima segala risikonya, yang penting saya tetap bisa jalan dan bekerja. Gitu ya teman-teman ya, mau dipermalukan seperti apapun yang penting saya masih bisa bekerja, masih bisa cari duit. Kalau bisa saya bayarkan, kalau tidak bisa tunggulah dulu biar saya stabilkan dulu ekonomi saya.
Gitu teman-teman ya, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk menggunakan tunaiku mulai sekarang. Jadi hati-hati buat kalian semuanya yang tidak kuat mental. Kalau bisa hindari untuk pinjol-pinjol yang berjenis seperti ini. Kalaupun kalian terpaksa kalian harus menggunakan pinjol tunaiku, saya harapkan kalian bertanggung jawab, kalian bisa membayarkannya. Janganlah sesekali galbay karena belum tentu kalian kuat dengan segala terorannya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian informasi pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru buat kalian semuanya. Dan kalian tahu kalian harus apa ketika kalian galbay. Kalian tahu harus apa ketika kalian membutuhkan uang. Janganlah menggunakan pinjol-pinjol yang mungkin akan memberatkan kalian semuanya. Gitu ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.